Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 598, Penghancuran Bersama. Naga banjir pemakan gunung, yang baru saja memakan sepotong tulang putih, menjadi sangat ganas, seolah-olah telah meminum ramuan mujarab. Meskipun Purple Thunder Tiger agak bingung, ia tidak punya pilihan selain terlibat dalam pertempuran. Ini adalah pertarungan hebat antara dua binatang iblis alam transformasi 4, yang setara dengan dua seniman bela diri alam Venaroh yang saling bertarung. Karena sifat binatang buas, pertarungan ini tampak lebih intens. Binatang iblis yang lemah dalam radius 100 mil ketakutan dan berhamburan ke segala arah, sedangkan binatang iblis yang lebih kuat di kejauhan menyaksikan konfrontasi ini dalam diam. Pada awalnya, naga banjir pemakan gunung mampu bertahan melawan harimau petir ungu, berkat batu tanpa batas. Namun, ia segera menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Dibandingkan dengan naga banjir, harimau guntur ungu memiliki wilayah kekuasaan yang lebih unggul. Lagi pula, naga banjir baru saja memasuki alam 4 transformasi, sedangkan harimau guntur ungu telah lama berada di sana, memberinya keunggulan dalam hal alam. Perbedaan di wilayah mereka membuat hasil pertempuran dapat diduga sebelumnya. Gedebuk, cakar harimau itu menyerang, menyilaukan dengan kilatan petir. Naga banjir itu terlalu lambat untuk menghindar dan beberapa luka tersayat di tubuhnya, menyebabkan darah mengalir deras. Pada saat yang sama, naga banjir menggigit keras salah satu kaki harimau guntur ungu, mencoba merobeknya. Harimau itu meraung kesakitan, tubuhnya menyala dengan cahaya yang menggelegar. Naga banjir menjerit saat terluka oleh kekuatan guntur dan kilat, dan darah menyembur dari mulutnya. Karena keunggulannya terhadap harimau guntur ungu, ia tak kenal lelah, menyerbu ke depan dan memberikan lebih banyak luka pada naga banjir dengan sapuan kakinya. Darah terus mengalir, dan sepertinya naga banjir pemakan gunung berada di ambang kematian, akan dibunuh oleh harimau guntur ungu kapan saja. Memang, karena perbedaan alam mereka, naga banjir bukanlah tandingan harimau, kecuali jika ia memiliki trik lain. Tanpa itu, dibunuh oleh harimau guntur ungu hanyalah masalah waktu. Namun, saat itu, harimau petir ungu tampaknya mengalami masalah. Kaki yang digigit naga banjir mulai membusuk. Harimau guntur ungu menunjukkan keterkejutan dan kemarahan di matanya. Ia telah diracuni. Meskipun naga banjir telah berubah dari ular piton, racun yang ganas masih ada. Naga banjir telah berhasil meracuni harimau guntur ungu. Harimau petir ungu meraung terus-menerus dan menjadi gila. Racun naga banjir sangat ganas. Hanya dengan memakan inti iblisnya, racun itu bisa dinetralkan. Pada saat ini, harimau guntur ungu hanya punya satu pikiran, bunuh naga banjir secepat mungkin dan konsumsi inti iblisnya untuk menetralkan racunnya. Selama beberapa saat, kedua binatang itu menjadi gila. Tak satu pun ingin mati, jadi mereka bertarung dengan sekuat tenaga, bertekad untuk membunuh yang lain tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Gedebuk, kegilaan itu telah membuat harimau petir ungu menjadi sangat kuat. Kegilaan itu bahkan telah mencabik-cabik organ dalam naga banjir. Sang naga banjir menjerit ketakutan, tubuhnya terjatuh lemah. Salah satu kaki harimau petir ungu membusuk dengan cepat, tetapi tidak dalam bahaya langsung. Ia langsung mengejar naga banjir yang jatuh. Naga banjir jatuh ke tanah dan melemparkan batu tanpa batas, mencoba menghentikan harimau guntur ungu. Sayangnya, ia tidak berhasil. Harimau guntur ungu dengan mudah menghindari batu tanpa batas dan kemudian melepaskan kekuatan guntur dan kilat. Guntur dan kilat berwarna ungu yang mengerikan itu bagaikan badai yang dahsyat, terus-menerus menimpa tubuh naga banjir, mengakibatkan luka-lukanya semakin dalam. Naga banjir itu tidak bisa bergerak. Kerusakannya terlalu parah. Ada lubang-lubang berlumuran darah di sekujur tubuhnya, salah satunya begitu dalam hingga memperlihatkan organ-organ dalam naga itu. Cederanya begitu parah sehingga meskipun ia berhasil lolos kali ini, fondasinya akan rusak parah dan permanen. Naga banjir ini baru saja menerobos dan telah menderita luka yang sangat parah. Bahkan naga banjir tidak dapat bertahan hidup. Harimau guntur ungu mendarat, matanya bersinar karena dingin dan brutal, dan satu-satunya kakinya yang tersisa hanya tersisa tulang telanjang, membuatnya tampak mengerikan. Bahkan harus kehilangan kaki sebagai harga untuk membunuh naga banjir pun sepadan di matanya. Harimau guntur ungu menginjak tubuh naga banjir, lalu menebas dengan satu kaki, sehingga terjadi retakan pada tubuh naga banjir. Tepat saat harimau guntur ungu hendak mencabut inti iblis milik naga banjir, kepala naga banjir tiba-tiba melonjak ke atas dan menggigit tenggorokan harimau itu.
Hal ini membuat harimau terkejut. Ia tidak menyangka bahwa naga banjir masih memiliki kekuatan untuk bertahan di ambang kematian. Harimau petir ungu meronta, cakarnya bergerak liar, berusaha mencongkel rahang naga banjir. Namun, naga banjir memegangnya erat-erat, tidak mengendurkan cengkeramannya, berniat sepenuhnya untuk binasa bersama harimau itu. Dengan suara, plop, cakar harimau itu merobek tengkorak naga banjir. Meskipun hancur, kepala naga banjir masih menempel di tenggorokan harimau itu. Pada saat ini, naga banjir masih hidup. Vitalitas binatang iblis luar biasa kuat. Setelah mencapai alam 4 transformasi, sedikit waktu dapat diperoleh untuk bertahan hidup bahkan setelah dipenggal. Namun, ini hanya berlangsung sesaat. Dengan cedera seperti ini, tentu saja tidak ada jalan keluar. Naga banjir tahu betul bahwa kematiannya sudah dekat. Itulah sebabnya ia mencengkeram leher harimau petir ungu sebelum mati, untuk menjatuhkan pembunuh ini bersamanya. Harimau petir ungu ketakutan, ia mencabik dan memukul kepala naga banjir dengan keras. Meskipun tengkoraknya hancur menjadi bubur berdarah, kepala naga banjir menempel di tubuh harimau dan tidak dapat dilepaskan. Racun naga banjir menyerang tubuh harimau itu. Harimau guntur ungu menjerit kesakitan saat lehernya dan seluruh tubuhnya mulai membusuk. Sambil berjuang, harimau guntur ungu merangkak menuju tubuh naga banjir, berharap bisa mengekstrak inti iblis untuk menetralkan racun. Namun tepat pada saat itu, sejumlah ular kecil merayap keluar dari tubuh naga banjir. Mereka saling mengikat, membentuk dinding dan menghentikan laju harimau petir ungu. Mata harimau petir ungu membelalak tak percaya. Rasanya seperti akan meledak karena amarah. Dalam keadaan normal, ia dapat dengan mudah menghancurkan ular-ular kecil ini dengan ki iblis yang bergelombang. Tetapi sekarang, ia merasakan keputusasaan yang amat dalam. Harimau guntur ungu menyeret tubuhnya yang membusuk, sia-sia mencabik-cabik ular-ular kecil ini, yang merangkak menuju tubuh naga banjir. Hanya beberapa langkah lagi, hampir dalam jarak sekejap. Separuh tubuh harimau petir ungu sudah membusuk, meninggalkan ki iblisnya di ambang kehancuran. Ia hampir mati. Namun, akhirnya ia melihat secercah harapan. Tubuh naga banjir itu berada tepat di depannya. Jika ia bisa bergerak sedikit ke depan, ia bisa menyentuhnya. Selama ia memakan inti iblis naga banjir, ia dapat menetralkan racunnya, dan selama ia masih hidup, luka-lukanya dapat disembuhkan. Mengerahkan sisa tenaga terakhir dalam tubuhnya, bahkan mengeluarkan sisa tenaga yang ada di inti iblisnya, harimau guntur ungu bergerak menuju tubuh naga banjir. Akhirnya, harimau petir ungu mencapai tubuh naga banjir. Sedikit kegembiraan terlihat di wajahnya yang membusuk. Cakarnya yang satu-satunya masih utuh terjulur dan menembus tubuh naga banjir, menggali inti iblis yang dapat menyelamatkan hidupnya. Oh, ini inti iblis yang bagus, aku akan mengambilnya. Tepat saat itu, sebuah suara bergema, membekukan tubuh harimau guntur ungu di tempat. Bab 599, Darah Naga Banjir. Harimau guntur ungu dengan susah payah menoleh, hanya untuk melihat dua sosok berdiri di belakangnya, salah satunya adalah seorang pemuda yang sedang menyeringai ke arah harimau itu. Kedua sosok itu tak lain adalah Fang Lin dan pelayan Sen, yang selama ini bersembunyi di lumpur. Pasangan itu telah menyaksikan pertarungan hebat dan hampir saling menghancurkan naga banjir pemakan gunung dan harimau guntur ungu dari sudut pandang mereka yang terkubur. Sekarang adalah saat yang tepat bagi mereka untuk muncul. Naga banjir pemakan gunung sudah mati, kepalanya dipenggal oleh harimau petir ungu, yang tubuhnya sendiri hampir mati. Sebagian besar tubuhnya sudah membusuk, memperlihatkan kerangka yang mengerikan. Ia menahan napas terakhirnya. Melihat kemunculan kedua manusia itu, mata harimau yang tersisa dari harimau guntur ungu menunjukkan keputusasaan dan kebencian. Ia tidak pernah menyangka bahwa setelah pertarungan yang begitu sengit dengan naga banjir pemakan gunung, tepat ketika ia hampir berhasil memperoleh inti iblis dan bertahan hidup, dua prajurit manusia akan tiba-tiba muncul. Di hari biasa, makhluk itu bisa saja membunuh mereka berdua hanya dengan satu tebasan kaki. Sayangnya, Purple Thunder Tiger bahkan tidak punya kekuatan untuk bergerak. Bahkan manusia dewasa yang lemah secara fisik pun dapat dengan mudah menghadapinya sekarang. Pelayan Sen menatap harimau guntur ungu yang malang itu dengan sedikit penyesalan, dan wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan menjadi penerima manfaat utama. Dia bahkan lebih kagum dengan keberanian Fang Lin. Kalau saja dia pasti sudah melarikan diri dengan diam-diam dan pasti tidak berani menunggu di sini dalam diam.
Keputusan Fang Lin kali ini merupakan pertaruhan yang menguntungkan, sepadan dengan mempertaruhkan nyawanya untuk tetap di sini. Tanpa menunda, Fang Lin langsung mengambil inti iblis naga banjir pemakan gunung dari kaki harimau guntur ungu, menyekanya pada pakaiannya, lalu memasukkannya ke dalam tas Istana Sembilan. Harimau guntur ungu mengeluarkan raungan amarah dan putus asa, lalu menghembuskan nafas terakhirnya. Fang Lin tidak menyentuh tubuh harimau petir ungu. Bagaimanapun, racun naga banjir pemakan gunung masih menyebar di dalam bangkai harimau itu. Fang Lin bergerak ke mayat naga banjir, mengeluarkan botol giok, dan mengumpulkan sebotol darah iblis. Meskipun pada dasarnya beracun, darah naga banjir sangat berharga. Lin tahu cara memurnikan racunnya, sehingga hanya menyisakan darah iblis yang paling murni, yang sangat bermanfaat bagi seniman bela diri. Selain itu, tulang iblis naga banjir pemakan gunung cukup berharga. Dia mungkin tidak membutuhkannya, tetapi dia bisa membawanya ke balai lelang yang pasti ada penawarnya. Sen, kenapa kamu tidak mengambil sebotol darah iblis? Aku akan membantumu memurnikan racunnya nanti. Kamu bisa langsung menggunakannya, kata Fang Lin kepada pelayan Sen. Pelayan Sen cukup tergoda. Dia menghampiri, mengambil sebotol darah iblis naga banjir, dan wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Sayang sekali kita tidak bisa mendapatkan apapun dari tubuh harimau guntur ungu, kata Fang Lin dengan menyesal. Sudah cukup bagus untuk mendapatkan darah naga banjir. Terlalu serakah akan menyebabkan gangguan pencernaan. Pelayan Sen menggelengkan kepalanya. Fang Lin menghela napas, tidak terlalu memikirkannya, lalu berbalik melihat sungai di belakangnya. Mungkin ada beberapa harta karun di sungai, kata Fang Lin, langsung melompat ke sungai. Tak lama kemudian, Fang Lin melihat kerangka yang terpotong-potong di lumpur di dasar sungai. Fang Lin tercengang. Tulang-tulang putih itu tampak tidak biasa. Naga banjir pemakan gunung telah menggerogoti tulang dari kerangka ini untuk mencapai kondisi sempurna. Tulang ini sepertinya tidak untuk dimakan. Fang Lin merenung, mengulurkan tangannya untuk menyentuh kerangka yang tidak lengkap itu. Saat jari-jarinya menyentuh tulang, Fang Lin terkejut. Ada fluktuasi aneh dari tulang-tulang itu, seolah-olah mereka hidup. Aneh sekali, Fang Lin bergumam, tetapi dia mengurungkan niatnya dan mencoba memasukkan sisa-sisa kerangka itu ke dalam tasnya. Tanpa diduga, kerangka itu tetap tidak bergerak dan tidak dapat disimpan di tas Istana Sembilan. Fang Lin mengerutkan kening, menyesali kejadian tak terduga ini. Ia lalu kembali ke tepi pantai. Apa yang terjadi? Pelayan Sen bertanya dengan cemas begitu Fang Lin muncul dari air. Fang Lin menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa mengambil kerangka itu dari bawah air. Mendengar ini, pelayan Sen juga merasa menyesal. Jelas, kerangka itu tidak biasa, tetapi dia tidak bisa menerimanya, yang agak merepotkan. Saat ini, pelayan Sen telah mengambil batu tanpa batas dan cermin kuno yang pecah dari tubuh naga banjir pemakan gunung. Fang Lin hanya mengambil batu tanpa batas dan membiarkan Sen menyimpan cermin yang pecah. Ayo cepat keluar dari sini, kata Fang Lin, dan bersama-sama mereka segera meninggalkan tempat itu. Tidak lama setelah mereka pergi, burung pipit api yang sebelumnya telah melarikan diri kembali. Setelah menyaksikan kematian naga banjir pemakan gunung dan harimau petir ungu, burung pipit api semakin bersyukur karena ia melarikan diri dengan cepat, jika tidak, ia juga mungkin jatuh di sini. Tepat saat burung pipit api pembakar hendak mengambil inti iblis dari naga banjir pemakan gunung, ia menemukan bahwa inti iblis telah hilang, dan ada jejak kaki manusia di tanah. Tiba-tiba marah, ia menyadari bahwa seseorang telah mengalahkannya. Setelah berjalan setengah hari, Fang Lin dan pelayan Sen menemukan sebuah gua. Setelah memasang barisan di luar, mereka memasuki gua tersebut. Fang Lin segera memurnikan 2 botol darah esensi naga banjir, dan racun yang dimurnikan tidak terbuang sia-sia. Racun itu disimpan oleh Fang Lin dalam botol giok hitam untuk digunakan sendiri. Kemudian, Fang Lin dan Sen meminum darah naga banjir dan mulai berkultivasi. Fang Lin merasakan aliran hangat mengalir melalui tubuhnya. Fisik yang telah mencapai batas elemen bumi sekali lagi ditingkatkan. Dengan penyempurnaan darah naga banjir yang berkelanjutan, Fang Lin menyentuh ambang batas memasuki level ke-10 elemen tanah lagi. Berdiri di depan pintu perunggu raksasa, Fang Lin menenangkan hatinya dan diam-diam melangkah maju untuk menyentuh pintu. Kali ini, Fang Lin tidak langsung terpental. Wajah Fang Lin menunjukkan kegembiraan, jantungnya berdebar kencang. Dia mengerahkan lebih banyak tenaga untuk mencoba mendorong pintu perunggu raksasa itu. Setelah 2 kali mencoba, Fang Lin mendesah,
menyadari bahwa dia masih belum mengumpulkan cukup kekuatan. Meskipun dia telah membuat lebih banyak kemajuan daripada 2 kali terakhir, jika dia tidak dapat mendorong gerbang raksasa perunggu itu, dia tetap tidak akan dapat melangkah ke tingkat ke-10 elemen tanah. Tidak mengherankan, sebotol darah naga banjir saja tidak akan membantunya mencapai level ke-10 elemen bumi. Butuh lebih banyak keberuntungan untuk mencapainya. Tentu saja, sebotol darah naga banjir ini meningkatkan kekuatan Fang Lin. Meskipun alamnya tetap tidak berubah, kekuatannya saat ini tidak jauh lebih lemah daripada Sen, yang berada di tahap keempat asal surgawi. Pelayan Sen juga menuai banyak manfaat dari sebotol darah naga banjir ini. Dia sendiri hampir berhasil mencapai tingkat kelima asal surgawi. Setelah meminum darah naga banjir, dia berhasil mencapai tingkat kelima. 5 hari kemudian, pelayan Sen menyelesaikan terobosannya, mengangkat wilayahnya ke tingkat kelima asal surgawi. Tuan Sen, selamat atas terobosanmu. Begitu pelayan Sen membuka matanya, Fang Lin berkata sambil tersenyum. Wajah pelayan Sen penuh dengan kegembiraan, terima kasih. Tanpamu, aku tidak akan mendapatkan darah naga banjir, apalagi menerobos ke tingkat kelima asal surgawi secepat ini. Begitu kata-kata itu terucap, tiba-tiba terdengar suara di luar gua. Rangkaian itu telah diaktifkan, yang menunjukkan bahwa seseorang tengah berusaha masuk. Bab 600, Orang Kepercayaan Putra Mahkota. Di luar gua, ada juga 2 sosok. Yang satu memancarkan cahaya terang, bukan tubuh nyata, tetapi tubuh roh yang dibentuk oleh kekuatan mata roh. Tubuh roh ini tidak lain adalah putra mahkota Zhou Yishui. Berdiri di sampingnya adalah seorang pria muda berpakaian hitam, berpenampilan biasa dan berekspresi dingin, matanya terpaku pada susunan laser itu. Saya tidak tahu siapa yang ada di sini, tetapi seharusnya bukan seseorang dari keluarga kerajaan saya, kata Zhou Yishui. Aku akan menghancurkan formasi ini. Pemuda berpakaian hitam itu berkata, dan dengan berani mengambil tindakan, langsung melayangkan pukulan ke arah penghalang cahaya formasi itu. Layar cahaya susunan itu berkedip-kedip, tetapi tidak dihancurkan oleh pemuda berpakaian hitam itu. Saat itu, Fang Lin dan pelayan Sen juga muncul dari gua dan segera menyadari kehadiran Zhou Yishui dan pemuda berpakaian hitam di luar barisan. Fang Lin, Zhou Yishui dan pemuda berpakaian hitam itu agak terkejut, tidak menyangka akan bertemu Fang Lin di sini. Namun, Zhou Yishui segera menampakkan senyum, sementara pemuda berpakaian hitam itu memiliki tujuan yang dingin di matanya. Fang Lin dan pelayan Sen juga sedikit terkejut, tidak menyangka putra mahkota Zhou Yishui muncul di sini. Itu bukan tubuh sungguhan, tapi tubuh roh. Pelayan Sen mengerutkan kening, Fang Lin hanya mengangguk, penampilan Zhou Yishui jelas bukan tubuh aslinya. Fang Lin, keluarlah dan hadapi kematianmu. Pemuda berpakaian hitam itu berkata dengan dingin, matanya penuh dengan keinginan untuk bertarung. Fang Lin menatapnya dengan jijik, siapa kamu sebenarnya? Jika kamu punya nyali, masuklah dan lawan aku. Dia adalah orang kepercayaanku, kata Zhou Yishui acuh tak acuh. Mendengar ini, penghinaan di wajah Fang Lin semakin dalam, jadi kamu hanya seorang antek, kalau begitu minggirlah, kamu tidak layak melawanku. Mendengar perkataan itu, Zhou Yishui tidak menunjukkan reaksi apapun, namun pemuda berpakaian hitam itu langsung marah, Fang Lin, lihat bagaimana aku membunuhmu. Pelayan Sen berkata kepada Fang Lin, namanya Su Wang, salah satu pengawal pribadi putra mahkota. Kekuatannya luar biasa, setara dengan bakat-bakat terbaik dari negara Suan. Fang Lin mengangguk, Su Wang, begitu. Sebaiknya kau minggir saja dan biarkan gurumu muncul dengan tubuh aslinya. Fang Lin, jika kau bahkan tidak bisa mengalahkan pelayanku, maka kau tidak memenuhi syarat untuk menghadapi tubuh asliku. Zhou Yishui berkata dengan sikap tenang, tampaknya tidak menganggap Fang Lin sebagai ancaman sama sekali. Fang Lin tertawa dan melambaikan tangannya menyingkirkan susunan itu. Ayo, kalian berdua sekaligus, lihat bagaimana aku menghajar kalian sampai kalian merangkak di lantai mencari gigi kalian. Kata Fang Lin menantang, tampak sangat sombong. Pelayan Sen melirik Fang Lin, berpikir bahwa dia mungkin melebih-lebihkan dirinya sendiri. Meskipun Fang Lin kuat, melawan Su Wang sendirian tidak akan mudah, apalagi menghadapi tubuh roh Zhou Yishui pada saat yang sama. Jika kau ingin melawan putra mahkota, kalahkan aku terlebih dahulu. Su Wang mendengus dingin dan menyerang Fang Lin. Sen, lindungi aku. Fang Lin meraung dan langsung bangkit untuk menyambutnya. Ledakan. Kedua lelaki itu saling melancarkan pukulan, tanpa gerakan aneh apapun, seolah-olah mereka sudah sepakat.
Untuk pukulan ini, Fang Lin tidak menggunakan kekuatan penuhnya, ia memilih untuk menguji air. Su Wang juga menahan sebagian kekuatannya dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Saat berikutnya, kedua pria itu mundur. Su Wang mundur 3 langkah, tetapi Fang Lin mundur 7 langkah. Adegan ini membuat Stuart Sen mengerutkan kening. Dilihat dari pertukaran pukulan ini, sepertinya Fang Lin tidak akan mampu mengalahkan Su Wang. Hanya itu yang kau punya. Su Wang mencibir, cemoohan di matanya semakin kuat. Fang Lin mengepalkan tinjunya dan tertawa, hanya di alam asal surgawi level 5. Kau bahkan tidak mampu mengalahkanku, seorang seniman bela diri elemen tanah, dengan satu pukulan. Apa gunanya kau hidup? Mendengar kata-kata ini, wajah Su Wang menjadi jelek. Pikiran bahwa Fang Lin hanya berada di lapisan ke-9 elemen tanah membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Su Wang, jangan menahan diri, habisi dia di sini. Zhou Yishui berkata dengan acuh tak acuh, sambil melirik ke arah pelayan Sen. Pelayan Sen juga menatap Zhou Yishui, ada rasa khawatir di matanya. Meskipun itu hanya salah satu tubuh roh Zhou Yishui, pelayan Sen masih merasa seolah-olah ada pedang yang menggantung di atas kepalanya. Su Wang mengangguk, matanya menampakkan niat membunuh. Ingin membunuhku. Fang Lin mencibir, juga tidak bisa menahan apapun lagi. Ledakan. Keduanya beradu lagi, dan kali ini giliran Su Wang yang terkejut. Menurutnya, dia akan dengan mudah membunuh Fang Lin dengan kekuatan penuhnya. Bagaimanapun, perbedaan level mereka jelas, dan Fang Lin tidak punya alasan untuk bisa bersaing dengannya. Namun kali ini, Su Wang tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Kekuatan pukulan Fang Lin sangat mengejutkan, tidak lebih lemah dari miliknya. Bagaimana ini mungkin? Su Wang terkejut, apakah Fang Lin benar-benar hanya seorang Earth Element Nin Layer? Ini terlalu tidak masuk akal, bukan? Namun, Su Wang adalah seorang ahli muda yang berpengalaman. Meskipun terkejut, dia tidak menunjukkan tanda-tanda santai. Kedua pria itu terus bertarung tanpa menggunakan teknik bela diri apapun. Mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Ini adalah ujian terakhir dari kekuatan mereka yang sebenarnya. Su Wang ingin menghancurkan Fang Lin dengan cara yang paling langsung, tetapi dia tidak menyangka Fang Lin begitu tangguh. Kekuatan fisiknya tidak lebih lemah darinya, dan bahkan kepadatan kekuatan batinnya tidak jauh tertinggal. Yang paling menakutkan adalah Fang Lin hanya berada di lapisan ke-9 elemen bumi, sementara Su Wang berada di level ke-5 asal surgawi. Namun, mereka berada di posisi yang sama. Apa artinya itu? Itu berarti Fang Lin, yang berada di lapisan ke-9 elemen tanah, memiliki kekuatan yang sebanding dengan seorang prajurit kuat di tingkat ke-5 asal surgawi. Bahkan putra mahkota Zhou Yishui, saat ia berada di lapisan ke-9 elemen tanah, tidak dapat melawan petarung di level ke-5 asal surgawi. Kesenjangan levelnya terlalu lebar. Namun Fang Lin telah mencapainya. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Baik Zhou Yishui maupun Su Wang memiliki pikiran yang sama. Fang Lin adalah individu yang menakutkan. Jika dia berhasil menembus level asal surgawi, seberapa hebat kekuatannya? Itu mungkin di luar imajinasi siapapun. Zhou Yishui cukup sombong. Hanya sedikit orang berbakat di negara Suan yang akan diakuinya, apalagi dianggap sebagai ancaman. Di masa lalu, Zhou Yishui hanya merasa terancam oleh si nakal yang tak terkalahkan. Tapi sekarang, nama lain telah ditambahkan ke daftar itu, Fang Lin. Yang menjadi ancaman bagi Zhou Yishui bukanlah kekuatan Fang Lin tetapi potensinya. Mati. Su Wang tidak ingin terus-menerus bertarung dengan Fang Lin, jadi dia menggunakan ilmu bela dirinya. Dengan satu serangan telapak tangan, kilatan darah muncul di tengah telapak tangan Su Wang, berubah wujud menjadi wajah hantu yang menyeringai. Fang Lin tidak berani meremehkan serangan Su Wang, dan segera mundur. Menurutmu kemana kau akan pergi? Su Wang mengejar, wajah hantu berwarna merah darah muncul dari telapak tangannya, menciptakan angin dingin saat menerjang langsung ke arah Fang Lin. Hati-hati, itu tangan jiwa berdarah, seru pelayan Sen. Fang Lin menoleh ke belakang, matanya berbinar. Saat ia mengaktifkan White Elephant Trampling Mountain, sebuah gambar besar seekor gajah putih muncul, menghentakkan kaki dengan ganas ke arah wajah hantu berwarna merah darah. Ledakan. Wajah hantu berwarna merah darah itu tergencet ke tanah oleh kaki gajah putih, namun di saat berikutnya, ia meledak dengan kekuatan yang sangat dahsyat, menyebabkan hantu gajah putih itu langsung roboh. Tidak buruk. Fang Lin tertawa dan menjentikkan jarinya. Jari Cakrawala. Bab 601, Pertempuran melawan Su Wang.
Ledakan. Jari hantu hitam raksasa mengembun dari cakrawala, membawa serta momentum yang menindas, menukik lurus ke arah Su Wang. Wajah Su Wang berubah sedikit. Dia pernah melihat Fang Lin menggunakan jurus ini ketika mereka berada di kediaman Putra Mahkota, yang dengan mudah mengalahkan Qin Tianchuan dari Sekte Lima Elemen. Namun, saat itu, dia tidak menganggap kekuatan Fang Lin cukup signifikan untuk menjadi ancaman, dia bisa menekannya dengan mengangkat tangannya. Tetapi sekarang, jari cakrawala, yang disulap Fang Lin memiliki kekuatan luar biasa, yang memaksa Su Wang untuk memperlakukannya dengan serius. Wajah iblis berwarna merah darah itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan di tengah angin yang menderu-deru, ia langsung menyerbu ke arah jari hantu hitam itu. Pada saat berikutnya, jari hantu hitam itu bertabrakan dengan keras dengan wajah iblis berwarna merah darah. Aura mengerikan meletus, entah itu, Finger of the Firmament, milik Fang Lin atau wajah iblis merah darah milik Su Wang, keduanya sangat kuat. Tabrakan mereka menyebabkan ledakan energi yang lebih mencengangkan. Jika ada seniman bela diri elemen tanah yang berdiri di dekatnya, mereka mungkin akan dilenyapkan oleh gelombang energi yang mengerikan ini. Pelayan Shen dan Zhou Yishui dalam bentuk tubuh rohnya keduanya mundur cukup jauh untuk menghindari terjebak dalam bentrokan kekuatan ini. Ketika asap menghilang, pelayan Shen dan Zhou Yishui melihat ke arah medan perang, ekspresi mereka berdua berubah secara halus. Fang Lin dan Su Wang sama-sama menderita luka. Bahu Su Wang tertusuk lubang transparan dari depan ke belakang, darah segar terus mengalir keluar. Di dada Fang Lin ada bekas telapak tangan, jelas luka yang ditimbulkan oleh Su Wang. Bahkan mulutnya ada bekas darah segar. Putaran bentrokan ini tidak memihak ke pihak manapun, bahkan dengan mempertimbangkan cederanya, sulit mengatakan siapa yang lebih kuat. Meskipun hasil tersebut tidak memuaskan bagi Fang Lin, tujuannya, saingannya, selalu adalah putra mahkota Zhou Yishui, bukan orang kepercayaan Zhou Yishui. Namun dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan tidak dapat mengalahkan seorang Su Wang, apalagi mengalahkan putra mahkota Zhou Yishui. Ini seperti mimpi yang tidak mungkin terwujud. Jika Fang Lin saja sudah frustrasi, Su Wang bahkan lebih frustrasi lagi. Sebagai seorang kultivator lapisan kelima asal surgawi, dia seharusnya bisa menghancurkan Fang Lin baik secara emosi maupun akal sehat. Namun, pada kenyataannya, dia mendapati dirinya tidak dapat memperoleh banyak keuntungan dalam pertukaran dengan Fang Lin, yang mana hal tersebut sungguh tidak dapat diterima olehnya. Keduanya saling menatap dengan ekspresi muram, hati mereka dipenuhi dengan keinginan untuk bertarung sekali lagi. Lagi, teriak Su Wang. Tinjunya mengeluarkan cahaya merah, seolah-olah simbol-simbol aneh tersebar di tinjunya. Fang Lin mengaktifkan sutra langit kabut ungu, seluruh tubuhnya diselimuti kabut ungu sembari mi esensi darah puncak penghancur di dalam tubuhnya, memaksimalkan pertahanan tubuhnya. Keduanya menyerang satu sama lain, masing-masing memperlihatkan teknik mereka, berusaha untuk menekan yang lain. Pelayan Shen dan Zhou Yishui diam-diam mengamati konfrontasi ini, masing-masing sangat terguncang dalam hati mereka. Su Wang adalah orang kepercayaan Zhou Yishui dan Zhou Yishui sangat menyadari kekuatannya. Di antara para pengikutnya, Su Wang bukanlah yang terkuat tetapi juga bukan yang terlemah, ia dapat menyamai bakat-bakat muda terbaik dari negara Xuan. Tetapi Su Wang yang sekuat itu tidak dapat mengalahkan Fang Lin, seorang kultivator elemen tanah lapisan ke-9, yang akan sangat sulit dipercaya bagi siapapun jika sampai disebarkan. Terlebih lagi, Zhou Yishui ingat bahwa Fang Lin jauh lebih lemah kekuatannya saat ia muncul di kediaman putra mahkota. Saat itu, ia telah mengalahkan Qin Tianchuan, tetapi Zhou Yishui tidak begitu peduli padanya. Tetapi sekarang, hanya beberapa bulan kemudian, kekuatan Fang Lin telah mencapai tingkat sedemikian rupa, tak terbayangkan. Zhou Yishui berpikir dalam hati, bahkan kekuatannya di lapisan ke-9 elemen tanah tidak dapat menandingi Fang Lin. Pelayan Shen bahkan lebih tercengang. Dia juga berada di lapisan kelima asal surgawi, jika dia bertarung dengan Su Wang, dia 60% yakin dia bisa menang. Namun Fang Lin berhasil melawan Su Wang hingga terhenti karena kultivasinya di lapisan ke-9 elemen tanah, tanpa kerugian apapun. Yang berarti bahwa bahkan jika pelayan Shen sendiri melawan Fang Lin, dia belum tentu menang. Anak ini, dia benar-benar anomali, gerutu pelayan Shen pada dirinya sendiri, sambil akhirnya memahami mengapa Fang Lin dipuji sebagai seorang alkemis dan jenius bela diri. Tampaknya rumor itu benar. Su Wang mundur dengan rasa sakit yang menjalar di sekujur tubuhnya. Pukulan Fang Lin cepat dan keras, menyebabkannya sangat tidak nyaman. Fang Lin juga kesakitan,
dengan beberapa luka di tubuhnya yang disebabkan oleh Su Wang. Bahkan pertahanan yang diberikan oleh Breaking Peak tidak dapat sepenuhnya menghalanginya. Jika Fang Lin tidak memurnikan esensi darah abadi dari puncak penghancur, luka-lukanya pasti lebih parah. Aku akui, kamu memang unik. Bisa bertarung melawanku menunjukkan potensimu. Su Wang menenangkan diri dan berkata keras-keras, tidak lagi menunjukkan rasa jijik di wajahnya. Fang Lin mencibir, apa? Tidak bisa mengalahkanku dan sekarang mencoba menang dengan mengoceh. Su Wang mendengus, menepuk tas istana sembilannya dan mengeluarkan tombak panjang. Tombak itu berwarna emas cemerlang, bersinar dan memancarkan aura tajam. Menggunakan senjata, siapa yang takut pada siapa? Fang Lin tidak takut sedikit pun, dan mengeluarkan pedang panjang. Pedang panjang ini tampak biasa saja, tetapi sangat tajam. Bahkan dari jarak 10 langkah, seseorang dapat dengan jelas merasakan aspek mengancam dari pedang ini. Zhou Yishui dan Su Wang mengerutkan alis mereka saat melihat pedang ini. Ini pedang Pangeran Ling, dari mana kamu mendapatkannya? Tanya Zhou Yishui. Fang Lin menyeringai, merebutnya dari seorang gadis kecil. Mendengar ini, kerutan di dahi Zhou Yishui semakin dalam, apakah kamu membunuh Sishui? Fang Lin menggelengkan kepalanya, kamu salah menebak. Pedang ini diberikan kepadaku oleh Sishui sendiri. Dia sangat tergila-gila padaku dan memberikan pedang itu kepadaku sebagai tanda kasih sayang. Mendengar perkataan Fang Lin, ketiga pria di tempat kejadian terkejut. Terutama pelayan Sen, wajahnya berkerut berusaha menahan tawa. Fang Lin ini, kemampuannya dalam melontarkan omong kosong benar-benar tingkat atas. Zhou Yishui dan Su Wang saling berpandangan. Mungkinkah seperti yang dikatakan Fang Lin, Zhou Yishui jatuh cinta padanya dan bahkan memberikan pedang semahal itu kepada Fang Lin? Bagaimana itu mungkin? Jika kau mengatakan bahwa pedang itu adalah pemberian Zishui, lalu di mana dia sekarang? Zhou Yishui bertanya dengan suara yang dalam. Meskipun dia tidak terlalu peduli dengan orang lain dari keluarga kerajaan, mereka memiliki garis keturunan yang sama. Melihat Fang Lin memegang pedang Zhou Zishui, dia harus bertanya. Fang Lin menatap Zhou Yishui dengan pandangan meremehkan, kenapa aku harus memberitahumu? Lagi pula, dia aman. Zhou Yishui tidak berkata apa-apa lagi, tetapi menoleh ke Su Wang, ambil pedang itu. Ya, Su Wang mengangguk, memegang tombak panjang itu, dia menyatu dengan tombak itu, menampilkan sikap mendominasi yang luar biasa. Di negara Xuan, jumlah orang yang memaksaku menggunakan senjata tidak banyak, sepertinya aku akan menambahkan satu lagi hari ini. Kata Su Wang dingin. Fang Lin tersenyum tipis, memutar pedang panjang di tangannya untuk membentuk bunga pedang. Aku hanya menggunakan pedang untuk melawan lawan yang tidak berguna. Kau tahu, aku paling buruk dalam menggunakan pedang. Kau, Su Wang sangat marah, wajahnya sangat jelek. Bab 602, ikuti aku. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seluruh amarahnya hendak dilampiaskan kepada Fang Lin. Melangkah maju, Su Wang melontarkan dirinya bagai anak panah yang lepas dari busurnya. Amat cepat, tombaknya melesat maju tak terhentikan hingga menembus tenggorokan Fang Lin. Tombak ini terlihat sederhana dan lurus, tetapi sempurna, membuat bulu kuduk Fang Lin berdiri. Selain kekuatan tombak ini, kegilaan yang tak terkendali dari serangan yang menentukan hidup atau mati ini saja sudah cukup mengganggu Fang Lin. Ini adalah orang gila yang terobsesi dengan tombaknya. Dengan membuat penilaian seperti itu, Fang Lin menjadi lebih waspada dan menyadari bahwa dia tidak dapat menghindari tombak ini, dan dia tidak mungkin melakukannya. Jika dia menghindar, momentum Su Wang akan menjadi lebih ganas dan menempatkan Fang Lin dalam situasi yang lebih sulit. Tanpa keraguan sedikit pun, Fang Lin memilih untuk menyerang balik. Sebuah pedang terayun keluar. Meskipun dia tidak ahli menggunakan pedang, Fang Lin tidak mampu menggunakannya. Sebaliknya, pada level tertentu, semua senjata harus digunakan dengan mudah. Tidak mungkin dia tidak dapat menggunakan senjata tertentu. Terlebih lagi, pedang ini tidak mengharuskan Fang Lin memiliki pemahaman mendalam tentang Tao Pedang, karena kekuatan pedang itu sendiri sudah sangat hebat. Bersenandung. Ketika Fang Lin mengayunkan pedangnya, terdengar suara lolongan keperakan, seakan-akan semua suara di dunia lenyap pada saat itu. Tombak Su Wang mendekat dengan momentum yang luar biasa, seolah-olah dapat menghancurkan gunung yang menghalangi jalannya. Yang dihadapi Su Wang adalah tebasan pedang ki dari Fang Lin. Bunuh! Su Wang meraung marah, menggoyangkan tombaknya untuk langsung bertabrakan dengan pedang ki. Begitu tombak ini dilepaskan, tidak ada ruang untuk mundur. Tidak peduli serangan macam apa yang datang, dia harus menahannya.
Jika tidak, kemunduran sekecil apapun akan menghancurkan momentum yang telah dibangunnya sebelumnya. Ledakan. Saat berikutnya, pedang Qi meledak dan menelan Su Wang beserta tombaknya. Dan tombak yang dipegang Su Wang juga memancarkan kekuatan dahsyat yang mencoba menggiling Qi pedang. Setelah mengayunkan pedangnya, Fang Lin terus mundur. Menunduk menatap pedangnya, dia melihat cahaya pedang itu meredup dengan cepat seolah-olah pedang itu hanya bisa digunakan sekali sebelum kehilangan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba sosok Su Wang terlempar ke belakang, darah muncrat dari mulutnya, dan tombak di tangannya pun meredup. Namun sesaat kemudian, raut wajah Fang Lin berubah ketika Su Wang berteriak marah dan tanpa menyentuh tanah, ia malah melemparkan tombaknya ke arah Fang Lin. Fang Lin merasa khawatir. Su Wang benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Tombak itu datang tanpa ampun, meskipun telah memudar, masih membawa aura pembunuh kemana-mana, dan bahkan diberkahi dengan seluruh kekuatan Su Wang. Hampir seketika, tombak itu tiba tepat di depan Fang Lin. Fang Lin segera mengaktifkan mata rohnya, dalam jangkauan cahaya biru, mencoba menghalangi tombak yang datang. Akan tetapi tombak itu datang begitu cepat, begitu mengejutkan, sehingga meski terhalang oleh kekuatan mata roh, tombak itu terus mendekati tubuh Fang Lin. Karena tidak punya pilihan lain, Fang Lin mengulurkan kedua tangannya, menangkap tombak itu secara langsung. Momentum itu membawanya kembali berulang kali. Wah! Punggung Fang Lin menghantam batu besar dengan keras, menyebabkan batu itu hancur. Baru kemudian dia menghantam dinding gunung, menyebabkan beberapa retakan di dinding itu. Tombak itu, bagaimanapun juga, gagal menembus tubuh Fang Lin, tetapi membuat tangannya berdarah deras dan organ-organnya tampak bergeser, membuatnya sangat tidak nyaman. Dia ingin memuntahkan darah, tetapi dia tidak bisa. Baru pada saat itulah Su Wang mampu menstabilkan dirinya, meskipun dia terhuyung-huyung, hampir berlutut di tanah. Engah! Su Wang memuntahkan darah karena banyak luka dan kulitnya menjadi sangat pucat. Fang Lin menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum berhasil memuntahkan darah yang tertahan di dalam tubuhnya. Setelah memuntahkan darah, dia merasa tubuhnya telah pulih secara signifikan. Melempar tombaknya ke samping, Fang Lin menyeka darah segar dari mulutnya dan tertawa, "Aku menang." Su Wang tampak kesal dan berkata, "Kamu belum menang, dan aku juga belum kalah." Memang tidak ada satupun yang diuntungkan dalam pertarungan ini, terlihat jelas bahwa pertarungan ini berakhir seri. Mendengar kata-kata itu, Fang Lin benar-benar menghina. Dia berkata, "Kau, setelah bertarung denganku, di lapisan ke-9 elemen tanah, seperti ini, bukankah memalukan untuk mengatakan bahwa kau tidak kalah? Bukankah itu memalukan?" Su Wang tiba-tiba terdiam, hatinya merasa sangat tidak rela. Apa yang dikatakan Fang Lin memang benar. Su Wang sendiri memiliki keunggulan alam dan bukan hanya sedikit tetapi banyak. Dia berada di lapisan kelima asal surgawi, tetapi dia tidak dapat mengalahkan seseorang di lapisan ke-9 elemen tanah. Terlepas dari seberapa sengit atau serunya pertarungan itu, Su Wang pada dasarnya adalah pecundang. Dalam situasi di mana ia memiliki keuntungan wilayah yang cukup besar tetapi tidak dapat mengalahkan lawannya, itu dianggap kegagalan. "Su Wang, mundurlah sekarang." Zhou Yishui berbicara. Su Wang menundukkan kepalanya, pergi ke belakang Zhou Yishui, wajahnya dipenuhi dengan kengganan. Fang Lin menatap Zhou Yishui dengan nada menggoda, "Apa? Jadi, sebagai tuan, kamu juga ingin turun tangan sekarang setelah bawahanmu kalah?" Mendengar ini, Su Wang menjadi semakin marah. Namun, Zhou Yishui tetap tenang, tatapannya tanpa ekspresi saat menatap Fang Lin. "Kamu cukup kuat, aku bisa memberimu beberapa saran." "Oh, kalau begitu, aku benar-benar harus mendengarkan. Aku ingin tahu nasihat apa yang dimiliki putra mahkota." Fang Lin tertawa. Zhou Yishui berkata dengan tenang, "Kamu bisa menjadi orang kepercayaanku, seperti Su Wang. Dengan memanfaatkan sumber daya istana pangeranku, saat aku memegang kekuasaan di negara Xuan, kamu juga akan menjadi salah satu prajurit terkuat di negara Xuan." Begitu kata-katanya selesai, Fang Lin tertawa. Jadi ini adalah nasihat dari putra mahkota, memang sangat bagus. Fang Lin tertawa saat berbicara, wajahnya dipenuhi dengan lebih banyak ejekan. Zhou Yishui tersenyum tipis, "Kau sombong dan tidak mau tunduk pada siapapun, bukan? Sebenarnya, semua orang sama saja. Orang kepercayaanku dulu seperti ini, tetapi sekarang mereka tidak setia melayaniku." Fang Lin menggelengkan kepalanya, "Itu mereka, aku tidak seperti mereka." Zhou Yishui menatap Fang Lin dengan dalam, "Di antara kamu dan aku,
tidak ada permusuhan atau rasa terima kasih. Alasan kita berakhir sebagai musuh, hanya karena Du Gunian. Mendengar Zhou Yishui menyebut-nyebut Du Gunian, ekspresi Fang Lin tetap tidak berubah, tampak seolah-olah dia tidak terlalu peduli. Ketika aku meninggalkan Gunung 100 Binatang, aku akan menikahi Du Gunian. Masalah ini sudah diputuskan sejak lama dan tidak ada ruang untuk perubahan. Zhou Yishui berkata, sambil mengamati reaksi Fang Lin dengan saksama. Oh, Fang Lin menjawab dengan acuh tak acuh. Jika kamu bersedia mengikutiku, memilih gadis surgawi tercinta manapun di negara Suan tidak akan menjadi masalah. Zhou Yishui tertawa. Fang Lin mengusap dagunya, tampaknya tawaranmu cukup bagus. Pelayan Sen melirik Fang Lin. Mungkinkah orang ini benar-benar yakin dan bersedia menjadi orang kepercayaan putra mahkota Zhou Yishui? Namun saat berikutnya, Fang Lin menatap Zhou Yishui dengan pandangan berbinar, saya juga punya saran, apakah putra mahkota ingin mendengarnya? Mari kita dengarkan, kata Zhou Yishui dengan tenang. Bab 603, Tinju Penghancur Bintang. Menurutku kau cukup hebat. Meskipun ada beberapa kekurangan dalam karaktermu, kurasa kau bisa menjadi tambahan yang layak untuk pengikutku. Bagaimana menurutmu? Nanti, saat aku naik ke puncak 9 negara, kau juga bisa ikut menikmati kejayaan itu, kata Fang Lin sambil tersenyum lebar. Mendengar kata-kata itu, 3 orang lainnya di ruangan itu membeku karena bingung. Wajah Zhou Yishui menjadi gelap, bahkan dengan ketenangannya yang luar biasa, dia merasa kesal dengan komentar Fang Lin yang kurang ajar. Su Wang dan pelayan Sen menyaksikan dengan ekspresi tercengang, tatapan mereka pada Fang Lin seakan-akan mereka sedang melihat monster. Apakah orang ini sudah gila? Berpikir untuk menjadikan putra mahkota Zhou Yishui sebagai pengikutnya. Dan berencana untuk naik ke puncak 9 negara. Tentu saja, ini terlalu tidak masuk akal, bahkan untuk sekadar gertakan yang sombong. Puncak 9 negara. Apa maksud surat itu? Bahkan seorang jenius seperti Zhou Yishui hanya dianggap luar biasa di negara Suan. Jika dia memasuki 3 negara atas, dia bahkan tidak akan memenuhi syarat. Keajaiban di 3 negara atas merupakan anomali tersendiri dan tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat. Namun, Fang Lin, dengan tingkat kultivasinya, berani mengklaim bahwa ia akan naik ke puncak 9 negara. Mendengar ini membuatnya terdengar sangat bodoh. Apakah kamu sadar apa yang kamu katakan? Zhou Yishui berbicara dengan tenang, nadanya menunjukkan sedikit kemarahan. Fang Lin menatap Zhou Yishui dengan ekspresi serius, aku tahu, tidakkah menurutmu tawaranku menarik? Atau apakah menurutmu kau tidak layak menjadi pengikutku? Kau tidak perlu khawatir, aku cukup santai, meskipun kau tidak berharga melebihi kekuatanmu, setidaknya kau telah membentuk wujud manusia yang layak. Kau hampir tidak layak menjadi pengikutku. Pelayan Sen hampir berlutut di hadapan Fang Lin. Dia adalah putra mahkota Zhou Yishui, bagaimana mungkin dia berani berbicara kepadanya dengan begitu berani? Dia pasti sudah gila. Fang Lin, kau sedang mencari kematian. Marah, Su Wang hampir ingin menerjang maju dan bertarung dengan Fang Lin. Zhou Yishui tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia akhirnya menyadari bahwa Fang Lin hanya menggodanya, mencoba menyerang harga dirinya, dan ingin mengacaukan pikirannya. Sama seperti ketika Zhou Yishui sebelumnya menyatakan niatnya untuk menikahi Du Gunian, dia juga mencoba untuk mengusik ketenangan pikiran Fang Lin. Sayangnya, Fang Lin adalah orang yang seperti apa? Keadaan pikirannya tidak mudah terombang-ambing. Sebaliknya, kata-kata Fang Lin telah memancing amarah Zhou Yishui, yang kini tidak dapat lagi tenang dan menahan amarahnya, ia ingin membunuh Fang Lin saat itu juga. Fang Lin, apakah menurutmu, dengan tubuh rohku ini, aku tidak bisa membunuhmu? Zhou Yishui berbicara dengan kilatan mematikan di matanya. Fang Lin mencibir, kalau bisa, bertindaklah. Buat apa membuang waktu dengan mengucapkan kata-kata yang tidak perlu? Zhou Yishui mengangguk, sesuai keinginanmu, maka aku akan membuatmu memahami jurang yang tidak dapat diatasi di antara kita. Begitu dia berbicara, Zhou Yishui dengan tegas menyerang. Tangan kanannya berubah menjadi jejak tinju raksasa. Jejak tinjunya bermandikan kobaran bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, menyembunyikan aura mengerikan yang menyebabkan Fang Lin dan pelayan Sen berubah warna. Hanya sebuah pukulan dari Zhou Yishui dan Fang Lin saja sudah terasa seperti ia sedang tercekik. Jika kau selamat dari pukulan penghancur bintang ini, aku akan mengizinkanmu menjadi lawanku. Jika kau musnah, tidak ada lagi yang bisa kukatakan, kata Zhou Yishui dengan suara yang sangat dingin,
melemparkan satu pukulan, lalu berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Fang Lin meraung marah tetapi juga ketakutan di dalam hatinya. Kekuatan yang terkandung dalam pukulan itu sangat besar, sulit dipercaya bahwa itu hanyalah pukulan yang dilancarkan oleh tubuh roh. Jangan langsung menyerang, biar aku yang membantumu. Pelayan Shen, yang menyadari situasi yang mengerikan, hendak turun tangan dan membantu Fang Lin. Kekuatan di balik pukulan Zhou Yishui jauh lebih kuat, tampaknya mustahil bagi Fang Lin untuk menahannya sendirian. Aku akan melakukannya sendiri, teriak Fang Lin, menolak bantuan pelayan Shen. Pukulan ini hanya berasal dari tubuh roh. Jika aku tidak mampu menahannya, bagaimana mungkin aku bisa melawan Zhou Yishui? Fang Lin berkata pada dirinya sendiri, matanya dipenuhi dengan tekad. Detik berikutnya, Fang Lin mengeluarkan seluruh tenaganya dan mulai menggunakan keterampilan yang sudah lama tidak digunakannya. Hadiah puncak yang menghancurkan, kekuatan serangan balik. Menghadapi tinju penghancur bintang, yang cukup kuat untuk membuat sebagian besar ahli asal surgawi menjadi pucat, Fang Lin memilih untuk melawan balik secara langsung. Begitu pula, dia membalas dengan pukulan. Terlepas dari situasinya, pukulan Fang Lin tampak lemah dibandingkan dengan Star Bursting Fist. Minggir, geram Fang Lin saat dia bertabrakan hebat dengan Star Bursting Fist. Bang! Anehnya, jejak tinju raksasa itu berhasil dilepaskan oleh Fang Lin dan terlempar kembali ke arah Zhou Yishui. Adegan ini membuat Zhou Yishui pucat, Su Wang terkejut, dan wajah pelayan Shen menampakkan ekspresi terkejut. Tinju penghancur bintang, benar-benar diblok oleh Fang Lin. Tidak hanya itu, tinju itu juga dipantulkan kembali ke Zhou Yishui. Apa yang ingin dia lakukan? Memberinya rasa sakit yang sama. Sambil mendengus dingin, Zhou Yishui melambaikan lengan bajunya dan mengarahkan tinju penghancur bintang kembali ke arah Fang Lin. Fang Lin mengumpat dalam hatinya, awalnya dia mengira kekuatan serangan baliknya dari puncak hancur akan melukai Zhou Yishui. Namun, Zhou Yishui dengan mudah menetralkannya. Terlebih lagi, ketika pukulan penghancur bintang datang untuk kedua kalinya, Fang Lin tidak mampu lagi menggunakan kekuatan serangan baliknya, ia hanya bisa bertahan sendiri. Tanpa ragu-ragu, Fang Lin melampaui batas dengan kekuatan fisiknya, kekuatan puncak penghancur, dan menjalankan sutra langit kabut ungu. Pada titik ini, Fang Lin berada dalam kondisi puncaknya. Tinju penghancur bintang jatuh, menelan Fang Lin sepenuhnya. Sepertinya bentuk tubuhnya hancur total oleh kekuatan jejak tinju itu. Bang! Sebuah lubang besar, yang dipahat dengan kasar sebagai hasilnya. Pelayan Shen terus mundur, tampak ketakutan. Bahkan jika dia berhasil menahan pukulan ini, dia merasa dia mungkin telah kehilangan separuh hidupnya. Fang Lin pasti akan mati. Teriak Su Wang, matanya penuh kegembiraan. Di matanya, Fang Lin tidak mungkin bisa menahan dampaknya, dia pasti terbunuh oleh pukulan putra mahkota. Pelayan Shen juga tampak khawatir. Pukulan ini terlalu mematikan. Bisakah Fang Lin benar-benar selamat? Ketika jejak tinju itu tersebar dan memperlihatkan lubang raksasa di bawahnya, pelayan Shen buru-buru melirik dan merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Fang Lin, dia sudah pergi. Hahaha. Terbunuh seperti yang diduga, dia berani menahan pukulan pemecah bintang putra mahkota secara langsung, hanya melebih-lebihkan dirinya sendiri. Su Wang tertawa terbahak-bahak, tampak sangat gembira, mampu melampiaskan kebencian yang terpendam setelah berselisih dengan Fang Lin. Zhou Yishui tampak tenang, tampaknya telah mengantisipasi bahwa Fang Lin akan terbunuh, dia tidak menunjukkan keterkejutan. Pelayan Shen melihat lubang kosong itu dan merasa tidak enak. Apakah Fang Lin baru saja mati seperti itu? Sayang sekali, keluh pelayan Shen dalam hatinya. Jika Fang Lin masih hidup, dia ditakdirkan untuk bersinar di aliansi Pil. Dia tidak menyangka dia akan jatuh di sini. Pada akhirnya, putra mahkota Zhou Yishui jauh lebih kuat, ia melenyapkan Fang Lin hanya dengan mengambil tindakan dengan tubuh roh. Saat Zhou Yishui hendak pergi bersama Su Wang, wajahnya tiba-tiba berubah. Tanah di bawah kakinya meledak, dan sesosok tubuh melesat keluar. Bab 604, Meracuni Tubuh Roh. Fang Lin, Zhou Yishui dan Su Wang berseru kaget, tidak menyangka Fang Lin tiba-tiba muncul. Zhou Yishui bereaksi cepat, memilih untuk tidak mundur tetapi menekan Fang Lin dengan telapak tangan. Fang Lin mencibir, tidak berniat untuk berduel dengan Zhou Yishui, dan melemparkan benda di tangannya ke arah Zhou Yishui. Bubuk hitam segera tersebar ke tubuh Zhou Yishui. Kemudian, Fang Lin dengan paksa menerima serangan Zhou Yishui,
memuntahkan seteguk darah dan segera mundur menggunakan kekuatan serangan telapak tangan. Zhou Yishui berdiri di posisi semula tanpa menyerang Fang Lin lagi, wajahnya sangat jelek. Putra Mahkota, Su Wang melihat kondisi Zhou Yishui dan merasa takut sekaligus marah. Tubuh Zhou Yishui dipenuhi dengan banyak bubuk hitam, yang dengan cepat mengikis tubuhnya, mengaburkannya dalam sekejap. Fang Lin, apa yang telah kau lakukan? Su Wang berteriak marah pada Fang Lin. Fang Lin menyeka darah dari mulutnya dan menyeringai, tidak berbuat banyak, hanya menggunakan racun dari naga banjir pemakan gunung pada putra mahkota. Apa? Racun naga banjir pemakan gunung. Wajah Su Wang berubah mengerikan setelah mendengar ini. Zhou Yishui juga tampak muram. Fang Lin tertawa terbahak-bahak, sangat senang. Dia akhirnya berhasil menipu Zhou Yishui, yang membuatnya merasa sangat gembira. Saat berhadapan dengan Star Bursting Fist, Fang Lin menelan Earth Traveling Pill tepat pada waktunya, menggunakan kekuatannya untuk menggali ke dalam tanah, dan menunggu kesempatan yang tepat untuk menyergap Zhou Yishui. Tentu saja, Fang Lin tahu bahwa peluang penyergapan yang berhasil sangatlah tipis, jadi dia menerima serangan telapak tangan Zhou Yishui sebagai harga karena langsung menuangkan racun naga banjir pada Zhou Yishui. Semua perubahan ini terjadi dalam sekejap mata, dan bahayanya hanya diketahui oleh Fang Lin sendiri. Untungnya, dia berhasil, dan racun naga banjir berhasil menempel pada tubuh roh Zhou Yishui. Fang Lin, kamu baik-baik saja. Pelayan Shen bergegas mendekat dengan khawatir. Fang Lin menggelengkan kepalanya, terluka namun tidak parah. Pelayan Shen menatap tubuh roh Fang Lin dan Zhou Yishui, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka Fang Lin begitu berani dan melakukan gerakan licik seperti itu. Jika terjadi kesalahan, Fang Lin akan berada dalam bahaya besar. Putra Mahkota, Su Wang menatap Zhou Yishui dengan waspada. Jelas bahwa tubuh rohnya tidak dapat menahan racun yang kuat yang bahkan tubuh daging pun sulit untuk menahannya, apalagi tubuh roh biasa. Tubuh roh Zhou Yishui terus-menerus terkikis oleh racun, menyebabkannya menjadi semakin kabur. Namun, dia tetap tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Tidak apa-apa, ini hanya kehilangan satu tubuh roh, kata Zhou Yishui kepada Su Wang. Fang Lin tertawa terbahak-bahak, Putra Mahkota, jangan berpura-pura lagi, ini tidak semudah kehilangan tubuh roh. Fang Lin, beraninya kau meracuni Putra Mahkota, aku akan membunuhmu. Su Wang meraung marah, ingin menyerang ke depan dan membunuh Fang Lin untuk melampiaskan amarahnya. Su Wang, jangan bergerak. Zhou Yishui memerintahkan dengan tegas. Su Wang berdiri diam, menatap Fang Lin dengan gigi terkatup. Sejak mengikuti Zhou Yishui, dia tidak pernah merasa begitu dirugikan. Zhou Yishui memandang Fang Lin, ekspresinya luar biasa tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda marah. Saya harap Anda bisa mengejutkan saya saat kita bertemu lagi, kata Zhou Yishui. Fang Lin menyeringai, lain kali kita bertemu, Putra Mahkota mungkin akan lebih bingung daripada sekarang. Zhou Yishui tidak berbicara, dia menatap Fang Lin, lalu tubuh rohnya hancur menjadi titik-titik cahaya, terbang ke satu arah. Tubuh roh adalah perwujudan kekuatan mata roh. Ketika tubuh roh hancur, ia berubah menjadi bentuk kekuatan yang paling hakiki, kembali ke mata roh. Hehe, Putra Mahkota benar-benar tidak berperasaan. Meninggalkanmu, pengikutnya yang terpercaya, di sini dan melarikan diri sendiri, Fang Lin menyeringai, menatap Su Wang. Pelayan Shen juga dengan cepat bergabung ke sisi Fang Lin, siap menyerang Su Wang dari kedua ujung. Su Wang tampak muram, apakah kau pikir kau bisa menahanku di sini? Fang Lin menggelengkan kepalanya, ini bukan tentang menahanmu di sini, tapi tentang membantaimu. Sambil berkata demikian, Fang Lin melambaikan tangannya, sebuah jade slip melayang, melepaskan serangkaian formasi yang menyelubungi area tersebut. Wajah Su Wang berubah, dan dia segera bergegas menuju tepi luar susunan itu. Wah, penghalang susunan itu berguncang, hampir hancur oleh Su Wang, tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat melarikan diri dan terjebak di dalam susunan itu. Pelayan Shen dan Fang Lin segera menyerang Su Wang, yang terkejut sekaligus geram. Ia bertarung dengan sengit sambil menghunus tombaknya. Rasakan kekuatan racun naga. Fang Lin tiba-tiba berteriak dan menyerbu ke arah Su Wang. Su Wang terkejut dan langsung waspada. Namun, Fang Lin hanya menggertaknya, menyebabkan Su Wang mengungkap titik lemahnya. Pelayan Shen, dengan pengalamannya yang luas, segera menyadari kelemahan Su Wang dan menyerang dengan ganas. Su Wang memuntahkan darah dan terlempar ke belakang.
Bahkan jika dia hampir tidak bisa mengimbangi Fang Lin sendirian, ditambah dengan pelayan Shen yang dalam kondisi sempurna membuat situasinya semakin sulit. Melihat bahwa ia akan kewalahan, Su Wang menggertakkan giginya, dan matanya dipenuhi dengan tekad dan kegilaan saat ia bersiap menggunakan upaya terakhirnya. Ingin bertarung sampai mati. Tidak ada kesempatan. Fang Lin meraung, membuka mata rohnya, dan lingkaran cahaya biru turun, langsung menekan Su Wang. Akan tetapi, Su Wang luar biasa tangguh, masih mampu menahan penekanan kekuatan mata roh, mencoba menggunakan cara terakhirnya. Melihat ini, pelayan Shen juga menggunakan kekuatan mata rohnya untuk menekan Su Wang bersama dengan Fang Lin. Akhirnya, Su Wang pun tertekan. Meskipun dia kuat, dia tidak sanggup menahan kekuatan kedua mata roh ini. Fang Lin melompat maju, lalu segera menghantamkan telapak tangannya ke dada Su Wang. Dengan darah mengucur dari mulutnya, rongga dada Su Wang merosot, yang tidak diragukan lagi menunjukkan cedera parah. Fang Lin dengan kekejaman tak berperasaan, mematahkan anggota tubuh Su Wang, menyebabkan dia menjerit kesakitan terus-menerus. Berhentilah berteriak, kau sekarang adalah tawananku. Fang Lin menepuk bahu Su Wang sambil menyeringai. Dengan mata penuh kebencian, Su Wang melotot ke arah Fang Lin, bahkan jika kau menangkapku, kau tidak akan hidup lama. Saat putra mahkota benar-benar turun, kau akan mati. Fang Lin langsung menamparnya, dengan kesal berkata, apakah aku hidup atau tidak, itu urusan nanti. Tapi kalau kau membuatku marah, aku akan membuatmu berharap kau mati sekarang juga. Su Wang tertawa dingin, jika kau berani membunuhku, putra mahkota akan membalaskan dendamku dengan membunuh seluruh keluargamu. Mendengar ini, senyum Fang Lin menjadi lebih intens, kamu berhasil membuatku marah. Fang Lin segera memasukkan pil ke mulut Su Wang tanpa basa-basi lagi. Di dalam gua di tebing itu, seberkas cahaya hijau terbang masuk, tampak membawa bubuk hitam. Cahaya hijau terbang ke mata roh Zhou Yishui, menyerap bubuk hitam bersamanya. Saat berikutnya, wajah Zhou Yishui berubah drastis saat ia mencoba mengeluarkan bubuk hitam menggunakan kekuatan mata rohnya. Bab 605, dikubur hidup-hidup. Putra mahkota. Baik pelayan tua berpakaian abu-abu maupun pria parubaya itu menatap Zhou Yishui dengan khawatir. Meng Yuan duduk tidak jauh dari sana, juga melirik Zhou Yishui, tetapi dengan seringai yang jelas. Ini pertama kalinya aku melihatmu dalam posisi yang kurang menguntungkan, kata Meng Yuan. Zhou Yishui tidak berbicara, ekspresinya agak muram, dan kondisi fisiknya tidak baik sama sekali. Serbuk hitam itu dibawa kembali oleh kekuatan mata roh dan memasuki tubuh Zhou Yishui. Jika ini terjadi pada seniman bela diri lain, dia mungkin sudah mati sekarang. Namun, Zhou Yishui bereaksi sangat cepat, menyadari situasi yang tidak biasa, segera menekan partikel hitam ini dengan kekuatan mata roh, dan membungkusnya dengan kekuatan itu. Dengan cara ini, meskipun kekuatan mata roh terkikis parah oleh bubuk hitam, setidaknya tubuh Zhou tidak akan terluka untuk sementara waktu. Namun demikian, semakin lama bubuk hitam berada di dalam tubuh, semakin besar dampaknya pada Zhou Yishui. Jika dia tidak dapat melenyapkan bubuk hitam ini tepat waktu, kekuatan mata roh pada akhirnya akan dikonsumsi oleh bubuk hitam ini. Racun naga banjir pemakan gunung ini memang kuat, pikir Zhou Yishui dalam hati, sambil mengoperasikan kekuatan mata roh, mengeluarkan bubuk hitam ini sedikit demi sedikit. Prosesnya sangat lambat, tetapi untungnya Zhou Yishui memiliki keterampilan tingkat tinggi dan kekuatan mata spiritualnya cukup kuat. Setelah 2 hari, dia akhirnya mengeluarkan semua bubuk hitam dari tubuhnya. Melihat ekspresi Zhou Yishui kembali normal, pelayan tua berpakaian abu-abu dan pria parubaya itu menghela napas lega dan menenangkan pikiran mereka. Putra mahkota, bagaimana keadaanmu? Tanya pelayan tua berpakaian abu-abu itu. Zhou Yishui memandang keluar gua, tatapannya agak dingin. Saya bertemu Fang Lin dan mengalami sedikit kerugian. Saya tidak yakin apakah Su Wang telah ditangkap olehnya. Zhou Yishui berkata, tanpa menyembunyikan apapun, memberitahu orang kepercayaannya tentang apa yang terjadi 2 hari lalu. Mendengar ini, mereka tersentak kaget. Fang Lin begitu kuat, ia mampu melawan Su Wang hingga tak berkutik, dan bahkan menimbulkan kerusakan pada putra mahkota, mengakibatkan hilangnya tubuh roh dan sejumlah dampak pada tubuh fisiknya. Fang Lin, ternyata sangat kuat. Pelayan tua berpakaian abu-abu itu mengerutkan kening, jelas terkejut. Dalam pikirannya, putra mahkota memiliki bantuan tubuh roh, dan dengan Su Wang yang menemaninya, bagaimana mungkin mereka tidak dengan mudah mengalahkan Fang Lin, yang bahkan belum mencapai tahap asal surgawi.
Namun, tak terbayangkan, tubuh roh pangeran yang dipadukan dengan Su Wang, tidak hanya gagal tetapi juga sangat menderita. Kekuatan Fang Lin tidak lemah, tapi aku tidak menganggapnya serius. Namun, dia pandai menggunakan racun, dan racun naga banjir ini sangat ganas. Di masa depan, saat bertemu dengan bocah ini, berhati-hatilah. Kata Zhou Yishui, masih jelas terguncang oleh kekuatan racun naga banjir. Bagaimana kalau kita pergi menyelamatkan Su Wang? Tanya pria paruh baya itu. Zhou Yishui merenung sejenak dan menatap Meng Yuan. Putra mahkota tidak mengharapkan aku mengambil tindakan, kan? Meng Yuan berkata acuh tak acuh sambil tersenyum. Orang tua berpakaian abu-abu dan pria paruh baya itu juga melihat ke arah Meng Yuan. Sebagai orang kepercayaan putra mahkota, mereka tentu tahu identitas asli Meng Yuan. Putra mahkota, biarkan aku pergi saja. Kata lelaki tua berpakaian abu-abu itu, sebagai orang kepercayaan yang paling kuat, dia yakin bisa mengalahkan Fang Lin dengan mudah. Zhou Yishui menggelengkan kepalanya, masih menatap Meng Yuan, saya harap kamu bisa menunjukkan ketulusan dan tidak duduk diam serta menuai keuntungan. Mendengar kata-katanya, senyum Meng Yuan memudar, digantikan oleh sikap dingin. Aku bisa bertindak, tetapi semua yang ada di tubuh Fang Lin akan menjadi milikku. Meng Yuan menyatakan tuntutannya. Zhou Yishui mengerutkan kening, tidakkah kau pikir kau terlalu serakah? Meng Yuan tertawa ringan, kami, di Hidden Kill Hall, tidak membutuhkan orang lain untuk memberi tahu kami apa yang harus dilakukan. Hubungan kami hanyalah kerja sama. Anda harus mengerti bahwa apa yang ingin saya lakukan dan bagaimana saya ingin melakukannya semuanya tergantung pada saya. Zhou Yishui terdiam, lalu mengangguk. Meng Yuan tersenyum tipis, lalu segera meninggalkan gua itu. Melihat Meng Yuan pergi, pelayan tua berpakaian abu-abu itu berkata, Putra mahkota, jika dia berhasil, akankah kita? Saat dia berbicara, dia berhenti sejenak, wajahnya penuh dengan niat membunuh. Zhou Yishui meliriknya, kita tidak bisa main-main dengan orang-orang dari Hidden Kill Hall. Tetua berpakaian abu-abu dan pria paruh baya itu tetap diam. Memang benar, mereka tidak mampu untuk main-main dengan Hidden Kill Hall. Begitu mereka bertindak, jika Hidden Kill Hall tidak menyadarinya, itu akan baik-baik saja, tetapi jika mendeteksi atau bahkan memiliki kecurigaan, konsekuensinya akan berat. Lagi pula, wanita ini masih punya nilai. Saat dia benar-benar tak berguna, aku tentu punya cara untuk membuatnya tak bisa meninggalkan tempat ini. Kata Zhou Yishui, cahaya dingin berkelebat di matanya. Fang Lin tidak mendapatkan informasi berharga dari Su Wang, tetapi ada cukup banyak ramuan obat kuno, yang merupakan keuntungan kecil. Tentu saja, mereka dibagi-bagikan oleh Fang Lin dan pelayan Shen. Adapun senjata Su Wang, tombak berpola emas, itu adalah perlengkapan yang bagus. Pelayan Shen terbiasa menggunakan pedang dan tidak pandai menggunakan tombak, jadi Fang Lin tentu saja menyimpan tombak berpola emas. Ada bekas yang ditinggalkan Su Wang pada tombak ini. Fang Lin langsung menghapusnya dan menandai tombak itu sebagai miliknya. Setelah bermain-main sebentar, dia merasa tombak itu cukup cocok untuk digunakannya. Tombak ini memang harta karun, terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Fang Lin memang tidak memiliki senjata yang berguna saat ini, dan dia bisa menggunakan tombak ini untuk sementara waktu. Mengenai apa yang harus dilakukan dengan Su Wang sendiri, Fang Lin dan pelayan Shen berdiskusi sebentar. Awalnya, Fang Lin ingin mendapatkan beberapa informasi tentang putra mahkota Zhou Yishui dari Su Wang, tetapi Su Wang ternyata keras kepala dan tidak takut, bahkan setelah Fang Lin menyuapinya pil racun. Bertemu dengan seseorang yang tidak takut mati membuat Fang Lin bingung dan tidak yakin harus berbuat apa. Namun, terbukti bahwa semua orang takut mati. Meskipun Su Wang bertindak tangguh, dia selalu takut mati. Fang Lin menggali lubang di tanah dan melemparkan Su Wang seperti anjing mati, perlahan-lahan menutupinya dengan tanah. Awalnya, Su Wang tidak menunjukkan rasa takut, seolah dia siap mati dengan gagah berani, dan terus mengutuk Fang Lin. Tetapi saat tanah terus-menerus menutupi tubuhnya, ekspresi Su Wang berubah. Ketika hanya kepala Su Wang yang terlihat di luar, dan dia merasa kesulitan bernapas, ketakutan terpancar di mata Su Wang. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia takut mati, dan sangat ingin hidup. Berhenti, berhenti. Melihat Fang Lin hendak menguburnya hidup-hidup, Su Wang akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Fang Lin berhenti, menatapnya dengan wajah bingung. Aku akan menceritakan semuanya kepadamu tentang putra mahkota, tetapi kamu harus berjanji untuk tidak membunuhku. Su Wang menggertakkan giginya dan berkata.
Fang Lin tertawa, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Bab 606, Teratai Emas Rawa. Apa yang ingin kamu ketahui? Su Wang, yang baru saja digali dari tanah, bertanya dengan wajah penuh tanah. Fang Lin menatapnya dengan geli, seberapa hebat putra mahkota. Ceritakan padaku secara terperinci. Jika aku berkenan, aku mungkin akan membiarkanmu pergi. Su Wang menatap Fang Lin dengan tidak percaya, apakah kamu benar-benar berniat membiarkanku pergi? Fang Lin mengangguk, tentu saja, kenapa aku harus terus bersamamu? Kau hanya beban. Mendengar ini, Su Wang menggertakkan giginya dan berkata, biarkan aku menasihatimu, jangan menjadikan putra mahkota sebagai musuh. Bukan aku yang ingin bermusuhan dengannya, melainkan putra mahkota yang terhormat yang ingin menjadi musuhku. Fang Lin menjawab dengan senyum santai. Su Wang melotot ke arah Fang Lin, kau tidak tahu betapa kuatnya putra mahkota. Dengan kekuatanmu saat ini, jika kau bertemu langsung dengan putra mahkota, kau akan langsung ditekan. Apakah kau hanya mencoba menakutiku? Fang Lin bertanya, sedikit ragu. Su Wang menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Sebelum melayani putra mahkota, aku juga sombong. Aku bahkan menantang putra mahkota sendiri, tetapi kalah dalam satu gerakan. Aku telah melayaninya sejak saat itu. Dia mengalahkanmu hanya dengan satu gerakan. Fang Lin mengerutkan kening saat membaca cerita Su Wang. Jika ini bukan rekayasa, maka itu sama sekali bukan kabar baik. Saat ini, kekuatannya paling-paling hanya mampu menahan imbang Su Wang dalam pertarungan, ia hanya bisa menekan Su Wang dengan menggunakan kartu asnya. Akan tetapi, jika ia berhadapan dengan putra mahkota Zhou Yishui, kemungkinan besar ia akan langsung tertekan. Hanya pertemuan sebelumnya dengan tubuh roh putra mahkota saja sudah cukup untuk hampir menekan Fang Lin. Kekuatan tubuh aslinya tidak diragukan lagi akan jauh melebihi tubuh roh, itu akan lebih mengerikan lagi. Apakah putra mahkota memiliki harta karun yang luar biasa? Fang Lin bertanya lagi. Su Wang mengangguk, tentu saja, ada lebih dari satu. Namun, aku hanya pernah melihatnya menggunakan kartu truf itu satu kali. Oh, hanya sekali. Fang Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Wang menjawab, suatu kali ketika si nakal yang tak terkalahkan dan putra mahkota bersilangan tangan, putra mahkota menggunakan sebuah harta karun. Fang Lin langsung mengerti, itu pasti ulah si bodoh Wang Erdan. Namun, itu juga bisa dimengerti. Mengingat kekuatan Wang Erdan, wajar saja jika dia memaksa putra mahkota menggunakan harta karun. Setelah itu, Su Wang memberitahu Fang Lin tentang semua harta yang dimiliki putra mahkota, tanpa menyisakan detail apapun. Aku sudah menceritakan semua yang aku tahu, bisakah kau melepaskanku sekarang? Tanya Su Wang dengan sedikit harapan di matanya. Fang Lin berpikir sejenak, baiklah kalau begitu, kau boleh pergi. Tapi katakan pada Zhou Yishui untuk menungguku, aku akan menekannya nanti. Mulut Su Wang berkedut. Dia tidak percaya bahwa Fang Lin masih berniat menantang putra mahkota. Apakah orang ini tidak menyadari keterbatasannya sendiri? Kamu memberiku pil racun, setidaknya kamu harus memberiku penawarnya, kata Su Wang. Fang Lin menyeringai, oh, salahku, aku hampir lupa soal itu. Ini, minum penawarnya. Sambil berkata demikian, dia melemparkan pil putih kepada Su Wang. Setelah meminum pil itu, Su Wang bangkit dan pergi. Kau akan membiarkannya pergi begitu saja? Tanya pelayan Shen dengan bingung. Fang Lin terkekeh, tidak semudah itu. Dia sudah mati. Fang Lin dan pelayan Shen tinggal di dalam gua selama 1 hari dan hendak pergi pada hari kedua ketika gelombang binatang buas tiba-tiba muncul di dalam gunung ganas. Ribuan binatang buas menyerbu, mengaum dengan ganas, menyebabkan seluruh gunung ganas tampak bergetar. Pemandangan yang sangat menakutkan yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Karena tidak punya pilihan lain, Fang Lin dan pelayan Shen terpaksa menggunakan batu untuk menutup pintu masuk gua dan memasang formasi untuk menyembunyikan keberadaan mereka. Gelombang binatang iblis yang mengamuk lewat di luar, menyebabkan tanah bergemuruh seolah-olah gunung akan runtuh. Kedua lelaki itu bersembunyi di dalam gua gunung, takut gunung itu benar-benar runtuh dan mengubur mereka hidup-hidup. Setelah gelombang pasang surut berlalu, mereka menghela napas lega, nyaris terhindar dari bencana lainnya. Mereka bertanya-tanya berapa banyak orang di luar sana yang menjadi korban gelombang pasang surut. Setelah meninggalkan gua, mereka berdua membuat rencana. Mereka tidak bisa begitu saja masuk ke gunung 100 binatang. Jika mereka secara tidak sengaja masuk ke wilayah iblis raksasa,
itu akan menjadi akhir bagi mereka. Menurut perkiraan mereka, mereka saat ini berada di tepi batas luar Gunung Ganas, hampir mendekati perbatasan antara batas luar dan kedalaman. Di daerah ini, kemungkinan bertemu dengan binatang iblis yang kuat sangat tinggi. Jika mereka melangkah ke bagian terdalam Gunung 100 Binatang, mereka pasti akan bertemu dengan binatang iblis yang kuat. Lagi pula, hanya binatang iblis yang paling ganas yang berhak tinggal di kedalaman Gunung Ganas. Binatang iblis yang lebih lemah pasti sudah dimakan oleh yang lain. Fang Lin dan pelayan Shen tidak berniat untuk menjelajah lebih dalam ke Gunung Ganas. Bahkan jika peluang yang tak terbayangkan menanti mereka di sana, mereka enggan mempertaruhkan nyawa mereka. Ada rawa di depan. Sepertinya seseorang pernah ke sini sebelumnya. Mereka keluar dari hutan lebat, tampak agak acak-acakan karena bertarung dengan banyak binatang iblis. Di hadapan mereka terbentang rawa, baunya yang khas berupa lumpur tertinggal di udara, bercampur samar dengan bau darah. Fang Lin memperhatikan sesuatu yang mengambang di rawa. Seketika itu juga, ia mengaktifkan kekuatan mata rohnya, sehingga ia dapat melihat situasi di rawa dengan jelas. Mereka adalah anggota kerajaan. Pelayan Shen juga menggunakan mata rohnya untuk melihat dari jauh dan berkomentar. Beberapa mayat mengambang di rawa, pakaian mereka menunjukkan bahwa mereka memang anggota kerajaan. Pasti ada sesuatu yang terjadi di sini. Sebuah tim kerajaan pasti datang ke sini, tetapi akhirnya kehilangan banyak nyawa, kata Fang Lin sambil mengerutkan kening. Dia melihat cahaya keemasan berkilauan jauh di dalam rawa, berkedip-kedip terus-menerus. Melihat ini, Fang Lin mengaktifkan kekuatan mata rohnya, mencoba untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas. Namun, sepertinya ada suatu kekuatan yang menghalangi penglihatannya, yang bisa dia lihat samar-samar hanyalah sekuntum teratai emas. Sekarang, Fang Lin bimbang. Teratai emas itu tampak luar biasa, seperti harta karun dari dunia lain, dan dia ingin sekali mendapatkannya. Namun rawa ini tampak aneh. Tim kerajaan pasti telah menemukan teratai emas, tetapi mereka tidak mengambilnya kembali. Sebaliknya, mereka akhirnya meninggalkan beberapa mayat, yang membuat situasinya cukup jelas. Setelah berpikir panjang, Fang Lin memutuskan untuk mengambil risiko. Tentu saja, dia bukan orang yang mengambil risiko tetapi mengirimkan sesuatu yang lain untuk melakukannya. Seketika, Fang Lin menepuk tas Istana Sembilan dan melepaskan ginseng mayat berusia 1000 tahun yang sudah lama tidak digunakannya. Fang Lin, biarkan aku yang hebat keluar lebih sering, jangan terus-terusan mengurungku di sana. Rasanya hampir menyesakkan. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu mulai mengeluh begitu keluar. Apa itu? Pelayan Shen terkejut, matanya terbelalak karena terkejut saat melihat ginseng bangkai berusia 1000 tahun. Ginseng bangkai 1000 tahun itu melirik Stuart Shen, apa yang kau lihat dari tadi? Awas atau aku akan menghajarmu. Fang Lin menamparkan ginseng bangkai berusia 1000 tahun itu, menyuruhnya berhenti bicara omong kosong. Anggap saja dia binatang iblis yang bisa berbicara, Fang Lin menjelaskan kepada pelayan Shen. Bab 607, Buaya Gila. Pelayan Shen menatap ginseng mayat 1000 tahun dengan kagum. Ia menemukan bahwa Fang Lin memiliki banyak makhluk aneh, termasuk binatang aneh yang tampak seperti lobak dan dapat berbicara. Acar tua, ada harta karun langka di sana. Jika kau mengambilnya untukku, aku akan menghadiahimu 10 ramuan obat kuno. Bagaimana? Fang Lin menunjuk ke arah teratai emas di kedalaman rawa dan berkata kepada ginseng mayat 1000 tahun. Mendengar penyebutan 10 tanaman obat kuno, ginseng bangkai 1000 tahun pun merasa bersemangat dan mengangguk penuh semangat. Kalau begitu, pergilah, tapi hati-hati. Mungkin ada binatang buas yang bersembunyi di rawa, kata Fang Lin. Ginseng mayat 1000 tahun membelalakkan matanya, apa yang perlu ditakutkan? Aku kebal terhadap senjata. Aku tidak takut pada binatang iblis apapun. Setelah memastikan, ginseng mayat 1000 tahun melirik Fang Lin, anak muda, ingat 10 ramuan obat kuno, jangan kurang satu pun. Fang Lin melambaikan tangannya dengan tidak sabar, memberi isyarat kepada ginseng bangkai 1000 tahun untuk mulai bergerak. Pada saat itu, ginseng bangkai 1000 tahun melompat di tempat dan berubah menjadi seekor burung. Dengan beberapa kepakan sayapnya, ia langsung menuju ke arah teratai emas yang berada jauh di dalam rawa. Pelayan Shen tercengang, karena dia tidak menyangka makhluk mirip lobak ini juga memiliki kemampuan untuk berubah. Sungguh bakat yang luar biasa. Fang Lin juga mengaguminya dengan kagum. Ginseng mayat 1000 tahun ini sungguh luar biasa.
Kemampuan transformasi ini saja sudah cukup untuk membangkitkan rasa iri Fang Lin. Sementara itu, bangkai ginseng yang berbentuk burung itu terus bergerak masuk lebih dalam ke rawa dari atas. Pada titik ini, tampak ada beberapa gerakan di bawah rawa. Namun, ginseng mayat 1000 tahun tidak menyadarinya dan tetap dengan bersemangat menyelam ke dalam rawa. 10 tanaman obat, ya. Kali ini, aku harus menikmatinya sepenuhnya. Ginseng mayat 1000 tahun itu dipenuhi oleh pikiran tentang 10 tanaman obat kuno yang ditawarkan Fang Lin kepadanya, sama sekali tidak menyadari bahaya yang mengancam. Tepat saat ginseng bangkai 1000 tahun semakin dekat dengan teratai emas, seekor buaya raksasa tiba-tiba keluar dari rawa, dengan mulut lebar dan berdarah terbuka, siap menelan burung yang terbentuk dari ginseng bangkai. Ya dewa, mayat ginseng 1000 tahun ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, buaya itu bergerak terlalu cepat, dan ginseng bangkai tidak sempat melarikan diri, dan langsung tertelan. Fang Lin dan pelayan Shen, yang berjaga di dekat bank dengan mata roh mereka, menyaksikan pemandangan ini dengan jelas. Tidak bagus. Binatang iblis ini hampir mencapai alam 4 transformasi. Kata pelayan Shen. Fang Lin mengerutkan kening. Ginseng mayat 1000 tahun ditelan oleh buaya raksasa itu. Tepat saat Fang Lin mulai khawatir, buaya itu tiba-tiba membuka mulutnya lagi dan memuntahkan ginseng bangkai 1000 tahun dengan ekspresi jijik di wajahnya. Ia tampak membenci rasa ginseng bangkai. Dasar anak kura-kura, berani sekali memakanku. Bangkai ginseng 1000 tahun berdiri dengan tangan di pinggang, tepat di atas kepala buaya raksasa itu. Buaya raksasa itu sangat marah. Ia adalah raja rawa ini, tetapi roh lobak berani berdiri di atas kepalanya. Ini tidak bisa dimaafkan. Buaya itu menggelengkan kepalanya dengan liar, berusaha melepaskan diri dari ginseng bangkai 1000 tahun. Namun, energi mengerikan keluar dari ginseng bangkai 1000 tahun, menyebabkan buaya itu menampakkan ekspresi ketakutan dan berteriak ketakutan. Itulah energi kematian, yang amat merugikan bagi makhluk hidup. Sekalipun buaya raksasa itu binatang iblis, ia tetap takut mati. Pada saat itu, energi kematian merasuki tubuhnya. Buaya raksasa itu merasakan sakit yang luar biasa, dan tubuhnya yang besar berguling-guling di rawa. Ginseng bangkai 1000 tahun telah berubah kembali menjadi seekor burung dan terbang di udara, menatap buaya raksasa yang menderita dengan gembira. Fang Lin dan pelayan Shen sama-sama tampak terkejut, terutama Fang Lin. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan ginseng mayat 1000 tahun menggunakan energi kematian melawan musuh. Setelah dipikir-pikir lagi, ginseng mayat 1000 tahun pasti memiliki sejumlah besar energi kematian yang tersimpan di dalam tubuhnya. Secara logika, ia tidak akan tinggal di sana selamanya. Ia pasti bisa mengendalikan energi tersebut, dan belum pernah menggunakan kemampuan ini sebelumnya. Si kecil, kau ingin bertarung denganku. Kau belum cukup matang. Ginseng mayat 1000 tahun itu bersorak gembira melihat buaya yang terluka oleh energi kematian. Namun, ia tidak lupa mengapa ia memasuki tempat ini, dan segera menuju ke arah teratai emas. Buaya raksasa itu meraung. Ia telah melihat teratai emas tumbuh sedikit demi sedikit dan berencana untuk melahapnya dalam beberapa hari. Ia tidak ingin kehilangannya sekarang. Buaya itu membuka mulutnya, dan semburan ki iblis bersiul keluar, bertujuan untuk melenyapkan ginseng bangkai 1000 tahun. Namun, ginseng mayat 1000 tahun tidak menghindari serangan itu. Sebaliknya, ia menerima serangan langsung dari ki iblis tanpa cedera dan mendarat tepat di tempat teratai emas itu berakar. Wah, aku tidak salah lihat, kan? Ginseng bangkai 1000 tahun benar-benar terkejut saat melihat teratai emas. Buaya raksasa itu sangat marah, dan tanpa mempedulikan energi kematian yang mengamuk di dalam tubuhnya, ia terus menyerang ke depan dengan tujuan mencabik-cabik ginseng bangkai 1000 tahun dan segera melahap teratai emas itu. Ginseng bangkai 1000 tahun itu, yang mulutnya berair, melihat buaya raksasa itu menerjang dan dengan cepat mencabut teratai emas itu. Kemudian ia langsung menuju tepi sungai. Hahaha, kali ini kita menang besar. Ginseng bangkai 1000 tahun terbang menjauh sambil terkekeh. Mata buaya raksasa itu memerah karena marah. Ia melompat dan berusaha sekuat tenaga untuk mengambil teratai emas itu. Pada saat itu, pelayan Shen dan Fang Lin secara bersamaan menyerang buaya raksasa itu, yang membuat pengejarannya terhenti sejenak. Mengaum, buaya yang marah itu meraung, meneruskan pengejarannya, tetapi ginseng bangkai 1000 tahun sudah kembali ke daratan. Fang Lin segera memasukkan teratai emas ke dalam tasnya, meraih ginseng bangkai 1000 tahun, lalu lari bersama pelayan Shen. Buaya itu menjadi gila,
menerjang keluar rawa ke arah Fang Lin dan pelayan Sen, tanpa henti mengejarnya. Hahaha, lihat buaya besar itu, lihat apa yang telah kulakukan padanya. Ginseng mayat 1000 tahun, yang dipegang Fang Lin, meringis melihat buaya mengejar mereka, tampak sangat puas. Akan tetapi, tawanya segera berhenti ketika buaya itu menjadi benar-benar mengamuk, dengan raungan yang menggetarkan bumi. Tidak bagus. Dia akan menghadapi kita dengan segala cara, memanggil binatang iblis lain untuk mengejar kita. Wajah pelayan Sen berubah serius. Wajah Fang Lin juga tampak serius. Mereka tidak menyangka buaya raksasa ini akan bertindak sejauh ini, bahkan jika gagal mendapatkan teratai emas, ia bertekad untuk membunuh mereka berdua. Mengaum, mengaum. Seperti yang diharapkan, raungan binatang buas terdengar dari segala arah. Binatang buas lainnya telah menanggapi panggilan buaya raksasa itu, berkumpul untuk memburu Fang Lin dan yang lainnya. Ini masalah serius. Kita tamat. Aku tamat hari ini. Kalau aku tahu ini, aku tidak akan setuju untuk membantumu mengambil benda itu. Ginseng mayat 1000 tahun berteriak cemas, tampak sangat bingung. Fang Lin dan pelayan Sen tetap diam. Bahkan jika mereka menjatuhkan teratai emas, binatang iblis di sekitarnya tidak akan membiarkan mereka pergi. Hah, ada orang-orang dari keluarga kerajaan di depan. Pada saat itu, Sen Stewart memperhatikan sejumlah besar sosok di depan melalui mata rohnya. Mendengar ini, Fang Lin tersenyum, kalau begitu, mari kita seret mereka juga. Dengan itu, mereka berdua langsung menuju ke lokasi di mana orang-orang keluarga kerajaan ditempatkan.